Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Oke, jadi setelah sekian lama, gue akhirnya bisa menguatkan diri gue untuk membahas kartun yang satu ini. Yes, kartun yang gue maksud adalah salah satu kartun yang paling kontroversial yang pernah dibuat, yaitu South Park. Nah, alasan kenapa gue selalu menunda pembahasan ini adalah karena kartun ini sempat membuat kontroversi yang sangat besar yang berhubungan dengan agama gue. Hal ini pun membuat gue mengalami dilema yang sangat berat untuk membahas kartun ini, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, gue pun akhirnya bisa menguatkan diri untuk melakukan research terhadap kartun ini. Jadi ya, mungkin cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu pembahasan ini dengan awal mula terbentuknya kartun South Park. Nah, jadi semua ini bermula dari pertemuan antara dua tokoh yang bernama Trey Parker dan juga Matt Stone pada saat keduanya sedang berkuliah di Universitas Colorado jurusan perfilman pada tahun 1992. Dari pertemuan ini, keduanya menemukan kalau mereka memiliki selera humor yang sama dan akhirnya mereka pun kepikiran untuk menciptakan sebuah proyek animasi. Animasi yang pertama kali mereka buat merupakan sebuah animasi dengan gaya cut-out animation dengan judul The Spirit of Christmas. Proses pembuatan dari animasi ini menggunakan teknik yang cukup mirip seperti animasi stop motion, di mana mereka berdua akan menyusun potongan-potongan kertas untuk menjadi sebuah adegan yang hidup. Dalam animasi ini, terdapat 4 orang karakter bocah yang menjadi prototipe dari terbentuknya 4 karakter utama di serial South Park untuk kedepannya nanti. Dari keempat karakter ini, hanya ada satu karakter saja yang sudah memiliki nama, yaitu seorang bocah gendut yang bernama Kenny, yang mana nantinya karakter ini bakal berubah menjadi Cartman, sedangkan untuk nama Kenny akan disematkan kepada karakter yang mengenakan hoodie yang berwarna oranye. Pada animasi ini, diceritakan kalau salah satu dari mereka telah membuat manusia salju yang mereka buat tiba-tiba menjadi hidup dan mulai membantai siapapun yang ada di hadapannya. Nah, untuk bisa melawan monster tersebut, mereka pun harus meminta bantuan kepada Jesus Christ hingga akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Episode ini pun ditutup dengan salah satu bocah yang memberikan narasi berupa pesan moral kepada para penonton mengenai arti Natal yang sebenarnya. Nah, format cerita ini bakal menjadi pondasi dasar dari keseluruhan cerita yang dimiliki oleh serial South Park. Proyek animasi ini pun segera menarik perhatian dari kenalan mereka, yaitu Brian Graden yang ternyata merupakan pihak eksekutif dari perusahaan Fox Broadcasting Company. Graden sangat menyukai animasi buatan mereka dan ia pun memberikan dana tambahan atau komisi kepada Parker dan Stone untuk membuat kelanjutan dari proyek animasi ini sebagai video Christmas card. Lalu pada tahun 1995, animasi kedua buatan Parker dan Stone akhirnya selesai dengan judul yang sama, namun untuk membedakan kedua versi ini, orang-orang menyebutkan kalau versi yang pertama memiliki judul Jesus vs Frosty, sedangkan untuk animasi yang kedua memiliki judul Jesus vs Santa. Di animasi kedua ini, kita sudah bisa melihat secara jelas bagaimana tampilan dari serial South Park untuk kedepannya nanti. Keempat karakter utama kini memiliki tampilan yang lebih berwarna, serta telah memiliki nama dan karakteristik masing-masing. Pada animasi ini diceritakan kalau Jesus baru saja turun ke bumi untuk bisa melawan Santa Claus dikarenakan ia telah mengubah hari Natal menjadi hari perayaan yang penuh dengan kasih sayang, yang padahal hari Natal sendiri seharusnya merupakan hari di mana Jesus ulang tahun. Go Santa! Go Jesus! Ya, gue tahu premis ceritanya ini memang absurd, namun beginilah mayoritas cerita dari serial South Park. Nah, sama seperti animasi pertama, animasi kedua ini ditutup dengan karakter Stan yang menyampaikan sebuah pesan moral mengenai arti dari hari Natal yang sesungguhnya. Graden kembali menyukai animasi ini dan ia pun membagikan salinan animasi tersebut ke teman-teman dekatnya dan sekaligus media internet, yang mana hal ini pun membuat animasi itu menjadi sangat viral dan juga populer. Kesuksesan ini pun mendorong Parker dan Stone untuk menciptakan sebuah serial animasi panjang yang berjudul South Park. Pada saat keduanya sedang menunjukkan proyek ini kepada pihak Fox dan juga perusahaan saudaranya, mereka sangat tertarik dengan proyek animasi ini, namun mereka memberikan satu syarat kepada mereka berdua agar animasi ini bisa dibuat. Syarat tersebut adalah dihilangkannya salah satu karakter sampingan yang akan muncul pada serial ini. Mendengar kalimat barusan, mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau karakter yang dimaksud ini adalah karakter yang memiliki hubungan dengan agama seperti Jesus Christ yang ada di dua proyek animasi sebelumnya. Nah, tapi ternyata karakter yang dimaksud di sini adalah Mr. Hanky, sebuah kotoran berbicara yang membagikan kebahagiaan dan menjadi wajah dari hari Natal di serial tersebut.
Ya, memang gue harus akui bahwa peran dari karakternya ini terkesan agak ofensif bagi hari Natal. Tapi ya, ayolah, masa karakter ini sih yang dipermasalahin? Bro, mereka menunjukkan karakter Jesus Christ, namun orang-orang gak peduli sama hal tersebut. Tapi ketika mereka menunjukkan sebuah kotoran yang berbicara, seketika mereka langsung kehilangan pikiran mereka. Gelo, sungguh skenario yang sangat aneh gak sih? Tapi ya intinya, Parker dan Stone sangat tidak menyukai permintaan tersebut, dan keduanya pun memutuskan untuk angkat kaki dari studio Fox. Setelah itu, mereka bertemu dengan pihak MTV dan juga Comedy Central untuk bisa menawarkan proyek animasi mereka ini. Takut kalau proyek mereka bakal menjadi animasi untuk anak-anak apabila ditunjukkan kepada MTV, keduanya pun memutuskan untuk bertemu secara langsung dengan pihak eksekutif dari Comedy Central yang bernama Doug Herzog. Setelah melihat proyek tersebut, Herzog langsung memberikan dana kepada mereka untuk menciptakan serial panjang dari proyek ini. Parker dan Stone segera membentuk tim kecil dan menghabiskan 3 bulan untuk menciptakan episode pilot dari animasi South Park yang berjudul Cartman Gets an Anal Probe. Yes, I know, judulnya emang agak aneh sih. Nah, uniknya, serial ini sempat akan mengalami cancellation dikarenakan tes audiens atau penonton uji coba dari animasi ini yang terdiri dari sekumpulan wanita merasa kalau ini bukanlah animasi yang bagus. Tapi untungnya, mereka tidak menggubris hasil tersebut dan tetap melanjutkan proyek ini hingga akhirnya animasi ini pun mendapatkan respon positif dari para penonton yang ada di internet. Melihat hasil ini, Comedy Central langsung meminta keduanya untuk dibuatkan 6 episode tambahan dan akhirnya serial South Park rilis secara resmi pada tanggal 31 Agustus tahun 1997. Oh ya, sedikit fakta menarik di balik pembuatan animasi ini. Jadi seperti yang sebelumnya sudah gue jelaskan di awal video, proyek animasi yang dibuat oleh Parker dan Stone ini merupakan animasi dengan gaya cut-out animation di mana mereka menggunakan potongan-potongan kertas untuk bisa menghasilkan animasi yang hidup. Nah, tapi teknik ini ternyata hanya digunakan pada 2 proyek animasi pertama mereka saja dan juga episode pilot dari serial South Park. Untuk sisa episode dari serial ini, mereka menggunakan teknologi digital yaitu sebuah software yang bernama Autodesk Maya. Dikarenakan animasi ini memiliki art style yang sangat simpel, setiap episode dari serial South Park mampu dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dikatakan mereka mampu menyelesaikan satu produksi episode hanya dalam waktu seminggu hingga beberapa hari saja. Selain memiliki waktu pengerjaan yang sangat cepat, mereka juga memiliki biaya pembuatan yang sangat murah, yaitu kisaran 200 ribuan dolar saja, yang mana ini jelas lebih murah daripada serial kartun pada umumnya yang mampu menghabiskan jutaan dolar untuk satu episode saja. Nah, setelah melihat background dari animasi ini, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Animasi ini menceritakan tentang apa sih? Well, South Park sendiri menceritakan keseharian dari 4 orang bocah TK di sebuah kota fiksi di Colorado, Amerika yang bernama South Park. Keempat bocah ini adalah Stan, Kyle, Kenny, dan juga Cartman. Stan digambarkan sebagai sosok utama dari grup ini, di mana ia seringkali menjadi fokus utama dan bertindak sebagai pemimpin, serta memiliki pemikiran neologis dan juga pemberani. Kyle digambarkan sebagai bocah keturunan Yahudi yang bertindak sebagai sosok bermoral atau voice of reason dari grup ini, serta ia juga seringkali menjadi bahan lelucon untuk hal-hal yang berhubungan dengan Yahudi. Untuk Kenny, ia merupakan bocah pendiam dengan setelan hoodie berwarna oranye, di mana ia seringkali digunakan sebagai bahan lelucon di setiap episodenya. Ya basically Kenny ini hampir sama persis lah seperti karakter Mac dari serial Family Guy. Cuman bedanya adalah Mac ini lebih sering dibully, sedangkan Kenny lebih sering terbunuh dalam berbagai macam cara yang gokil dan juga absurd. Namun di episode berikutnya, karakternya ini mampu bangkit kembali. Dan karakter yang terakhir adalah Cartman, atau bisa kita sebut sebagai the embodiment of evil. Kenapa bisa dikatakan demikian? Well, kalian bisa anggap saja bahwa Cartman ini adalah karakter yang paling jahat, paling brengsek, paling gak bermoral, dan paling gak punya hati yang pernah dibuat dalam dunia animasi barat. Yes, ini karakter bisa dibilang merupakan sumber dari mayoritas konflik di serial ini, serta ia seringkali bertindak sebagai pihak antagonis ataupun villain di beberapa episode. Uniknya, walaupun digambarkan demikian, ia masih merupakan bagian dari grup utama di serial ini dan seringkali membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Selain keempat bocah ini, serial South Park juga memiliki deretan karakter penting lainnya yang seiring berjalannya waktu, kita bakal dibuat tertarik kepada kehidupan ataupun kepribadian mereka. Mulai dari ayahnya Stan yang seringkali membuat masalah dan juga bertindak bodoh, hingga salah satu teman kelas mereka yang bernama Butter, yaitu seorang bocah polos yang seringkali mendapatkan kesialan. Nah, untuk plot ceritanya sendiri, serial South Park memiliki deretan cerita yang sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki cerita yang sangat simpel dan hanya berpusat pada keseharian dan juga kehidupan di kota itu saja.
Tetapi, ada juga beberapa episode yang memiliki cerita yang sangat absurd dan juga nyeleneh. Beberapa episode ini biasanya akan melibatkan beberapa sosok penting ataupun tema yang berhubungan dengan Sarah. Serial South Park sendiri seringkali membawakan episode-episode yang merupakan bentuk satir atau ejekan terhadap hal-hal tertentu, mulai dari tokoh ternama, peristiwa penting, hingga tema sensitif seperti ideologi dan juga agama. Hal ini pun membuat South Park seringkali dicap sebagai serial animasi atau kartun yang paling berani, paling ofensif, hingga yang paling kontroversial yang pernah dibuat. Good morning, students. How we all feeling today? Dikarenakan hal inilah, serial South Park seringkali terlibat dalam berbagai macam masalah. Masalah yang paling kecil dan yang paling sering dialami oleh kartun ini adalah deretan tuntutan dan juga ketidaksukaan yang dilontarkan oleh para selebriti ataupun tokoh ternama yang diejek dalam serial ini. Untuk masalah yang paling besar, bisa dibilang ini kartun hampir membuat kekacauan yang sangat-sangat masif. Mulai dari konflik mereka dengan aktor Tom Cruise dan juga sekte agamanya yaitu Scientology, hingga konflik mereka dengan grup pembela Islam yang membuat Parker dan Stone hampir menjadi target penghabisan. Yes, ini kartun memang segila itu. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang, kalau misalnya ini kartun sekontroversial itu, kok bisa sih ini kartun masih tetap bisa tayang bahkan sampai saat ini? Yang padahal ada loh beberapa kartun baru yang ngebuat satu kontroversi saja mereka udah langsung mengalami cancellation ataupun gak laku di pasaran. Nah, jawabannya adalah South Park memiliki satu kekuatan yang jarang dimiliki oleh suatu animasi barat, yaitu genius writing atau penulisan yang jenius. Apa yang dimaksud dengan penulisan jenius di sini? Nah, apabila kita melihat kartun-kartun dewasa di luar sana, kebanyakan dari mereka pasti akan menyindir atau meledek suatu topik itu hanya dalam bentuk komedi saja. Nah, bedanya dengan South Park adalah mereka tidak hanya meledek ataupun menyindir, namun mereka juga akan memberikan opini mengenai apa yang mereka sindir. Nah, bagaimana serial ini terbentuk adalah pada awalnya mereka akan mencari suatu topik yang sedang hangat dibicarakan. Umumnya, topik-topik ini bakal berkutat pada masalah politik, society, selebriti, ataupun agama. Ketika sudah ditemukan, mereka akan membuat sebuah plot cerita mengenai topik tersebut dengan konsep yang sangat absurd dan juga nyeleneh. Lalu ketika semua itu telah berjalan hingga mau mencapai puncak cerita, mereka biasanya akan menghadirkan sebuah momen silence di mana akan ada satu orang karakter yang mengutarakan sebuah pesan mengenai topik yang sedang mereka singgung. Format cerita yang seperti ini membuat South Park seolah-olah tidak hanya sekedar menyindir ataupun meledek, namun juga mengutarakan pendapat mereka, aka South Park dianggap sebagai bentuk freedom of speech atau kebebasan berbicara yang sesungguhnya. Hal ini sangatlah berjalan dengan ideologi atau pemikiran dari Parker dan Stone di mana mereka melihat bahwa komedi itu bersifat universal dan tidak ada batasannya sama sekali. Mereka bisa melakukan apa saja karena bagi mereka itu hanyalah animasi dan juga komedi, serta ini merupakan bentuk dari kebebasan mereka berbicara. Selain dari penulisan yang bagus, hal lain yang membuat serial ini tidak pernah mengalami cancellation adalah karena orang-orang sudah mewajarkannya. Dikarenakan saking banyaknya kontroversi yang dimiliki oleh serial ini, orang-orang pun menjadi merasa lumrah dan biasa saja. Ketika serial ini kembali mengangkat isu yang sensitif, mereka akan berpikir, ya elah namanya juga South Park, ini mah udah jadi asupan mereka setiap hari gak sih? Itulah kenapa, terlepas dari banyaknya kontroversi dan juga hal buruk yang telah dibuat oleh kartun ini, South Park akan tetap disukai dan juga dihormati oleh beberapa orang di luar sana. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya gimana pendapat gue soal animasi ini, jujur aja, gue pribadi pengen banget menyukai kartun ini, namun setelah melihat apa yang telah mereka lakukan kepada agama Islam, gue selalu merasa keberatan dan tertahan akan dorongan moral agama di dalam diri gue. Nah, walaupun begitu, gue pribadi masih bisa mengakui bahwa ini adalah kartun yang sangat bagus dan gue bisa mengerti kenapa orang-orang memiliki pandangan yang demikian terhadap kartun ini. Gue sudah menonton beberapa episode dari serial South Park dan gue harus katakan kalau mayoritas cerita dari serial ini itu sangatlah lucu, absurd, gokil, namun juga cukup pintar. Nah, salah satu episode favorit gue adalah Make Love Not Warcraft, yang mana episode tersebut menceritakan keempat karakter utama kita yang bermain game Warcraft secara gila-gilaan hanya untuk bisa melakukan balas dendam kepada seorang player yang melakukan trolling di game tersebut. Nah, kalau nggak salah, episode ini menyindir mengenai topik yang sama, di mana ada seorang gamer Warcraft yang melakukan trolling besar-besaran di game tersebut. Episode ini bisa dibilang merupakan episode yang paling ringan dan hampir gak ada satupun momen ofensif di dalamnya, namun masih bisa menghadirkan episode yang sangat entertaining dan juga lucu. Nah, buat kalian yang suka banget dengan kartun Family Guy lewat potongan-potongan klip saja, gue gak yakin kalian bakal suka sama nih kartun.
Karena mayoritas joke dari kartun ini itu hanya bisa dimengerti apabila kalian melihat keseluruhan plot cerita dari episode tersebut. Jadi ya, gimana menurut kalian soal kartun ini? Kalau misalnya video ini rame, gue mungkin bisa membuatkan video khusus mengenai kontroversi apa saja yang pernah dibuat oleh ini kartun. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!